Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 2406036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makro bab 12 tentang tinjauan ulang perekonomian terbuka dalam model Mendel, Fleming, dan rezim kurs. 12.1 Model Mundell-Fleming. Asumsi penting perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Model Mundell-Fleming merupakan pengembangan dari model ISLM yang digunakan untuk menganalisis perekonomian terbuka dalam jangka pendek. Model ini mengasumsikan bahwa negara yang dianalisis adalah perekonomian kecil terbuka, sehingga tidak mampu memengaruhi suku bunga dunia. Selain itu, mobilitas modal dianggap sempurna. Artinya, aliran dana internasional dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Karena kondisi tersebut, suku bunga domestik akan sama dengan suku bunga dunia. Dengan asumsi ini, model dapat menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi output dan nilai tukar. B. Pasar barang dan kurva IS bintang. Pasar barang dalam perekonomian terbuka merupakan tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Dalam konteks ini, permintaan agregat terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor bersih. Ekspor bersih menjadi komponen penting karena mencerminkan selisih antara ekspor dan impor suatu negara. Perubahan dalam nilai tukar akan memengaruhi besar kecilnya ekspor dan impor tersebut. Oleh karena itu, kondisi pasar barang sangat dipengaruhi oleh faktor domestik maupun internasional. Seperti yang terlihat pada kurva IS bintang menunjukkan kombinasi antara tingkat output dan nilai tukar yang menghasilkan keseimbangan di pasar barang dalam perekonomian terbuka. Kurva ini mencerminkan bagaimana perubahan nilai tukar dapat memengaruhi permintaan agregat melalui ekspor dan impor. Ketika nilai tukar melemah, barang domestik menjadi lebih murah, sehingga ekspor meningkat dan outputnya naik. Sebaliknya, ketika nilai tukar menguat, ekspor menurun karena barang domestik menjadi lebih mahal di pasar internasional. Oleh karena itu, kurva IS bintang memiliki kemiringan negatif yang menunjukkan hubungan terbalik antara nilai tukar dan output. C. Pasar uang dan kurva LM bintang. Pasar uang dalam perekonomian terbuka merupakan tempat pertemuan permintaan dan penawaran uang yang menemukan keseimbangan moneter. Permintaan uang biasanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan atau output. Karena semakin tinggi aktivitas ekonomi, maka kebutuhan uang untuk transaksi juga meningkat. Sementara itu, penawaran uang ditentukan oleh kebijakan bank sentral melalui jumlah uang beredar. Dalam model ini, suku bunga domestik tidak ditentukan di dalam negeri, melainkan mengikuti suku bunga dunia. Oleh karena itu, perubahan jumlah uang beredar akan langsung memengaruhi tingkat output, bukan suku bunga. Seperti yang terlihat pada kurva LM bintang menunjukkan kombinasi tingkat output yang menjaga keseimbangan di pasar uang dalam kondisi suku bunga tetap pada tingkat dunia. Karena suku bunga sudah ditentukan oleh pasar global, kurva ini biasanya digambarkan vertikal dalam diagram. Ketika jumlah uang beredar meningkat, likuiditasnya dalam perekonomian bertambah sehingga mendorong peningkatan output. Sebaliknya, penurunan jumlah uang beredar akan menekankan aktivitas ekonomi dan menurunkan output. Dengan demikian, kurva LM bintang mencerminkan peran kebijakan moneter dalam memengaruhi tingkat output dalam perekonomian terbuka. D. Merakit bagian model. Merakit bagian model dalam model Fleming berarti menggabungkan kurva IS bintang dan LM bintang untuk melihat keseimbangan perekonomian terbuka secara keseluruhan. Keseimbangan ini terjadi ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi keseimbangan secara bersamaan. Titik perpotongan kedua kurva menunjukkan tingkat output dan nilai tukar yang berlaku dalam perekonomian.
Kondisi ini mencerminkan situasi di mana tidak ada tekanan untuk perubahan baik dari sisi permintaan barang maupun pasar uang. Setiap perubahan kebijakan atau kondisi eksternal akan menggeser salah satu kurva dan menciptakan keseimbangan baru. Yang terlihat pada kurva dalam model Fleming menunjukkan interaksi antara kurva IS bintang dan LM bintang dalam menentukan keseimbangan output dan nilai tukar. Ketika salah satu kurva bergeser akibat kebijakan fiskal, moneter, atau perubahan eksternal, titik keseimbangan juga akan ikut berubah. Pergeseran tersebut akan menunjukkan bagaimana output dan nilai tukar bereaksi terhadap kebijakan yang diterapkan. Model ini juga memperlihatkan bahwa dampak kebijakan ekonomi sangat bergantung pada sistem nilai tukar yang digunakan. Dengan demikian, kurva ini membantu memahami dinamika perekonomian terbuka secara lebih menyeluruh. 2.2 Perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengembang. A. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam sistem kurs mengembang dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak untuk mendorong permintaan agregat dalam perekonomian. Ketika pemerintah meningkatkan belanja atau mengurangi pajak, pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga konsumsi dan investasi juga mengalami kenaikan. Kondisi ini menyebabkan permintaan agregat meningkat dan mendorong pertumbuhan output nasional. Dalam model ISLM, perekonomian terbuka kecil dalam model ISLM perekonomian terbuka kecil. Peningkatan permintaan tersebut menggeser kurva IS bintang ke kanan sebagai tanda meningkatnya aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional. Namun dalam sistem kurs mengambang, dampak kebijakan fiskal terhadap output tidak terlalu besar karena dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar. Peningkatan aktivitas ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik sehingga nilai tukar mengalami apresiasi. Apresiasi mata uang menyebabkan harga barang domestik menjadi lebih mahal di pasar internasional sehingga ekspor menurun dan impor meningkat. Akibatnya, ekspor bersih mengalami penurunan yang kemudian mengurangi sebagian dampak positif dari kebijakan fiskal terhadap output. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam sistem kurs mengambang dianggap kurang efektif karena pengaruhnya sebagian teredam oleh perubahan nilai tukar dan penurunan ekspor bersih. B. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam sistem kurs mengambang dilakukan oleh bank sentral melalui perubahan jumlah uang beredar untuk memengaruhi kondisi perekonomian. Ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, tingkat likuiditas dalam perekonomian menjadi lebih besar, sehingga suku bunga cenderung menurun. Penurunan suku bunga mendorong masyarakat dan perusahaan untuk meningkatkan konsumsi serta investasi karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Dalam model ISLM, perekonomian terbuka kecil, peningkatan jumlah uang beredar menyebabkan kurva LM bintang bergeser ke kanan yang menunjukkan meningkatnya keseimbangan pendapatan nasional. Selain itu, bertambahnya jumlah uang beredar juga memengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap mata uang asing sehingga nilai tukar domestik mengalami depresiasi. Depresiasi menyebabkan harga barang domestik menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga ekspor meningkat dan impor menurun. Akibatnya, ekspor bersih meningkat dan mendorong kenaikan permintaan agregat secara lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam sistem kurs mengambang dianggap sangat efektif karena tidak hanya meningkatkan investasi dan konsumsi, tetapi juga memperkuat ekspor bersih melalui depresiasi nilai tukar. C. Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan dalam sistem kurs mengambang dilakukan melalui tindakan seperti tarif, kuota impor, atau hambatan perdagangan lainnya untuk mengatasi barang dari luar negeri. Kebijakan ini pada awalnya akan meningkatkan ekspor bersih karena impor berkurang dan produksi domestik meningkat. Kondisi tersebut akan menggeser kurva IS bintang ke kanan karena meningkatnya permintaan agregat. Namun,
Peningkatan ekspor bersih akan menyebabkan apresiasi nilai tukar yang membuat barang domestik menjadi lebih mahal di pasar internasional. Akibatnya, ekspor menurun kembali sehingga dampak akhir kebijakan terhadap output menjadi relatif kecil. Kurva hambatan perdagangan dalam sistem kurs mengambang menunjukkan bagaimana kebijakan perdagangan memengaruhi keseimbangan perekonomian melalui interaksi antara pasar barang dan nilai tukar. Meskipun hambatan perdagangan awalnya menggeser kurva IS bintang ke kanan karena meningkatnya ekspor bersih, efek tersebut tidak bertahan lama. Hal ini karena apresiasi nilai tukar akan mengurangi daya saing barang domestik di pasar internasional. Penurunan ekspor tersebut kemudian menetralkan dampak awal kebijakan terhadap output. Oleh karena itu, dalam jangka akhir, kebijakan perdagangan tidak memberikan perubahan signifikan terhadap output dalam sistem kurs mengambang. 12.3 Perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. A. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Dalam sistem kurs tetap, nilai tukar ditetapkan oleh pemerintah atau bank sentral pada tingkat tertentu yang dianggap stabil. Untuk mempertahankan nilai tukar tersebut, bank sentral harus secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan membeli atau menjual mata uang asing. Intervensi ini dilakukan agar permintaan dan penawaran mata uang tetap seimbang pada tingkat kurs yang ditetapkan. Proses tersebut secara langsung memengaruhi jumlah uang beredar di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak lagi sepenuhnya independen karena harus mengikuti tujuan menjaga kestabilan kurs. Seperti yang terlihat pada kurva ini menunjukkan bahwa dalam sistem kurs tetap, bank sentral harus menyesuaikan jumlah uang beredar agar nilai tukar tetap stabil pada tingkat yang telah ditetapkan. Ketika terjadi tekanan untuk perubahan nilai tukar, bank sentral akan melakukan intervensi dengan menambah atau mengurangi uang yang beredar. Proses ini menyebabkan kurva LM bintang bergeser secara endogen mengikuti kondisi pasar valuta asing. Dengan demikian, perubahan dalam pasar uang tidak lagi murni ditentukan oleh kebijakan moneter, tetapi oleh kebutuhan menjaga kurs. Akibatnya, jumlah uang beredar menjadi alat penyesuaian untuk mempertahankan nilai tukar tetap. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dalam sistem kurs tetap dilakukan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pajak untuk mendorong permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggeser kurva IS bintang ke kanan karena meningkatnya konsumsi dan aktivitas ekonomi. Kenaikan permintaan tersebut akan memberikan tekanan terhadap nilai tukar karena meningkatnya permintaan uang domestik. Untuk mempertahankan kurs tetap, bank sentral harus melakukan intervensi dengan menambah jumlah uang beredar. Akibatnya, kebijakan fiskal menjadi sangat efektif karena didukung oleh penyesuaian kebijakan moneter secara otomatis. Seperti yang terlihat pada kurva ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap menunjukkan bahwa pergeseran kurva IS bintang akibat kebijakan fiskal akan mengikuti oleh pergeseran kurva LM bintang ke kanan. Hal ini terjadi karena bank sentral harus menambah jumlah uang beredar untuk mempertahankan nilai tukar yang tetap. Kombinasi pergeseran kedua kurva tersebut menyebabkan peningkatan output yang lebih besar dibandingkan sistem kurs mengambang. Dalam kondisi ini, tidak terjadi penyesuaian nilai tukar karena sudah ditetapkan secara resmi. Oleh karena itu, dampak kebijakan fiskal menjadi lebih kuat dalam sistem kurs tetap. C. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dalam sistem kurs tetap dilakukan oleh bank sentral melalui perubahan jumlah uang beredar untuk memengaruhi perekonomian. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menambahkan jumlah uang beredar, tingkat likuiditas dalam perekonomian meningkat, sehingga suku bunga cenderung menurun. Penurunan suku bunga akan mendorong konsumsi dan investasi masyarakat sehingga permintaan agregat meningkat. Dalam model ISLM perekonomian terbuka kecil,
Kondisi ini menyebabkan kurva LM bintang bergeser ke kanan dan output nasional meningkat dalam jangka pendek. Namun, peningkatan jumlah uang beredar juga menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar mata uang domestik. Dalam sistem kurs tetap, Bank Sentral memiliki kewajiban mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu sehingga tidak boleh terjadinya depresiasi atau apresiasi yang berlebihan. Untuk menjaga kestabilitasan kurs, Bank Sentral harus melakukan intervensi dengan menyerap kembali kelebihan uang beredar melalui penjualan cadangan devisa atau kebijakan lainnya. Akibatnya, jumlah uang beredar kembali ke kondisi semula sehingga pengaruh kebijakan moneter terhadap output menjadi hilang. Oleh karena itu, kebijakan moneter dianggap tidak efektif dalam sistem kurs tetap karena bank sentral tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. D. Kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan dalam sistem kurs tetap dilakukan melalui penerapan tarif, kuota impor, atau kebijakan lain yang bertujuan meningkatkan ekspor bersih. Ketika pemerintah membatasi impor atau mendorong ekspor, permintaan terhadap barang domestik meningkat sehingga ekspor bersih mengalami kenaikan. Dalam model ISLM perekonomian terbuka kecil, peningkatan ekspor bersih akan menggeser kurva IS bintang ke kanan dan menyebabkan permintaan agregat serta output nasional meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dalam negeri. Peningkatan ekspor bersih juga menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar karena permintaan terhadap mata uang domestik meningkat. Dalam sistem kurs tetap, Bank Sentral harus mempertahankan nilai tukar pada tingkat yang telah ditetapkan sehingga perlu melakukan intervensi di pasar valuta asing. Untuk menjaga kurs tetap stabil, Bank Sentral akan menambah jumlah uang beredar dengan membeli mata uang asing. Penambahan uang beredar ini menyebabkan kurva LM bintang ikut bergeser ke kanan sehingga dampak kebijakan perdagangan terhadap output menjadi semakin lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan dianggap efektif dalam sistem kurs tetap karena didukung oleh intervensi bank sentral yang memperkuat peningkatan permintaan agregat dan output nasional. Kebijakan dalam model Mundell-Fleming. Dalam sistem kurs tetap, kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh intervensi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Kebijakan perdagangan seperti tarif atau kuota akan meningkatkan ekspor bersih dan menggeser kurva IS bintang ke kanan. Kondisi ini menimbulkan tekanan apresiasi pada nilai tukar karena meningkatnya permintaan mata uang domestik. Untuk mempertahankan kurs tetap, bank sentral akan menambahkan jumlah uang beredar sehingga kurva LM bintang ikut bergeser. Akibatnya, output meningkat lebih besar dibandingkan dalam sistem kurs mengambang. Terlihat pada kurva hambatan perdagangan dalam sistem kurs tetap menunjukkan dampak kebijakan perdagangan terhadap keseimbangan ekonomi. Meskipun awalnya kurva IS bintang bergeser ke kanan karena peningkatan ekspor bersih, efek ini diperkuat oleh pergeseran kurva LM bintang. Hal ini terjadi karena bank sentral harus menyesuaikan jumlah uang beredar untuk mempertahankan kurs tetap. Kombinasi pergeseran kedua kurva tersebut menyebabkan peningkatan output yang lebih besar. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan menjadi lebih efektif dalam sistem kurs tetap. 12.4 Perbedaan tingkat bunga. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Risiko negara adalah tingkat ketidakpastian ekonomi dan politik yang dapat memengaruhi kepercayaan investor. Semakin tinggi risiko negara, semakin besar kemungkinan investor menarik investasinya. Ekspektasi kurs adalah perkiraan pelaku ekonomi terhadap perubahan nilai tukar di masa depan. Jika perkiraan nilai tukar akan melemah, investor cenderung menghindari mata uang tersebut. Kedua faktor ini memengaruhi arus modal internasional dan stabilitas ekonomi. B. Perbedaan tingkat bunga dalam model Mundell-Fleming. Perbedaan tingkat bunga
dalam model tersebut muncul karena adanya faktor risiko dan kondisi pasar keuangan internasional. Dalam dunia nyata, suku bunga domestik tidak selalu sama dengan suku bunga dunia karena adanya premi risiko. Investor akan mempertimbangkan tingkat risiko suatu negara sebelum menanamkan modal. Jika risiko dianggap tinggi, investor menuntut imbal hasil yang lebih besar. Hal ini memengaruhi aliran modal dan stabilitas nilai tukar. Kenaikan premi risiko menyebabkan investor menarik dana dari negara tersebut sehingga terjadi arus modal keluar. Arus modal keluar ini menurunkan permintaan terhadap mata uang domestik. Akibatnya, nilai tukar mengalami depresiasi atau pelemahan. Dalam model Mundell-Fleming, kondisi ini menggeser kurva IS bintang ke kiri karena investasi dan ekspor bersih menurun. Nampaknya output perekonomian juga ikut menurun. 2.5 Kurs mengambang atau kurs tetap. A. Pro dan kontra sistem kurs yang berbeda. Kurs mengambang memiliki fleksibilitas karena nilai tukar ditentukan pasar dan mudah menyesuaikan guncangan ekonomi. Namun kelemahannya adalah nilai tukar bisa sangat fluktuatif sehingga menimbulkan ketidakpastian. Kurs tetap memberikan stabilitas nilai tukar yang mendukung perdagangan dan investasi. Tetapi sistem ini membatasi kebebasan kebijakan moneter karena harus menjaga kurs. Jadi masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. B. Serangan spekulatif, currency board, dan dolarisasi. Serangan spekulatif terjadi ketika investor kehilangan kepercayaan dan menjual mata uang secara besar-besaran. Hal ini dapat menyebabkan depresiasi tajam dan menguras cadangan devisa. Untuk mengatasinya, beberapa negara menggunakan currency board atau dolarisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan pasar. Namun, penerapannya mengurangi fleksibilitas kebijakan ekonomi. C. Trinitas yang mustahil. Trinitas yang mustahil menyatakan negara tidak bisa sekaligus memiliki kurs tetap, mobilitas modal bebas, dan kebijakan moneter yang independen. Negara hanya dapat memilih 2 dari 3 pilihan tersebut. Jika kurs tetap dan modal bebas dipilih, maka kebijakan moneter menjadi terbatas. Jika ini kebijakan moneter bebas, maka salah satu harus dikorbankan. Konsep ini menunjukkan adanya trade-off dalam kebijakan ekonomi internasional. 2.6 Dari jangka pendek ke jangka panjang dalam model Mundell-Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model ini merupakan perkembangan dari model ISLM yang digunakan untuk menganalisis perekonomian terbuka kecil dalam jangka pendek. Model ini menjelaskan hubungan antara pasar barang, pasar uang, dan sektor internasional dengan mempertimbangkan pergerakan modal serta nilai tukar. Dalam jangka pendek, tingkat harga diasumsikan masih bersifat kaku atau belum sepenuhnya menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi. Karena harga belum berubah secara langsung, maka perubahan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, maupun perubahan nilai tukar dapat memengaruhi output dan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, model ini sangat berguna untuk menjelaskan dampak kebijakan ekonomi dalam jangka pendek pada perekonomian terbuka. Dalam sistem kurs mengambang, misalnya kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan menyebabkan depresiasi nilai tukar sehingga ekspor meningkat dan outputnya naik. Sementara itu, dalam sistem kurs tetap, kebijakan fiskal cenderung lebih efektif karena didukung oleh intervensi bank sentral dalam mempertahankan nilai tukar. Namun, pengaruh kebijakan tersebut hanya berlaku selama harga belum menyesuaikan secara penuh. Pada tahap ini, perusahaan masih dapat meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang bertambah tanpa harus langsung menaikkan harga dan jasa. Dalam jangka panjang, kondisi perekonomian akan mengalami penyesuaian tingkat harga secara bertahap. Ketika harga dan upah mulai menyesuaikan, peningkatan permintaan agregat tidak lagi menyebabkan kenaikan output secara permanen, melainkan lebih banyak memengaruhi tingkat harga.
Akibatnya, output akan kembali ke tingkat alamiah atau kondisi full employment sesuai dengan kapasitas produksi perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan fiskal maupun moneter terhadap output bersifat sementara dalam jangka pendek. Oleh karena itu, model Mundell-Fleming lebih tepat digunakan untuk menganalisis jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang perekonomian akan lebih dipengaruhi oleh penyesuaian harga dan faktor-faktor struktural lainnya. Baiklah, sampailah kita pada tahap terakhir yaitu kesimpulan. Model Mundell-Fleming digunakan untuk menganalisis perekonomian terbuka dalam jangka pendek dengan menekankan hubungan antara output, nilai tukar, dan kebijakan ekonomi dalam kondisi harga yang masih kaku, di mana efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai tukar yang digunakan, yaitu pada kurs mengambang kebijakan moneter lebih efektif, sedangkan pada kurs tetap kebijakan fiskal lebih dominan, serta faktor eksternal seperti aliran modal, risiko negara, dan ekspektasi nilai tukar turut berperan dalam menentukan keseimbangan ekonomi. Sementara dalam jangka panjang, harga akan menyesuaikan sehingga perekonomian kembali ke tingkat output alaminya. Dan model ini menjadi kurang relevan untuk analisis jangka panjang. Dengan demikian, pembahasan bab 12 tinjauan ulang perekonomian terbuka dalam model Mundell-Fleming dan rezim kurs yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 24060036. Terima kasih atas perhatiannya.